teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat-sehat ya. Amin. Di tutorial ini, kita akan membahas cara konfigurasi DHCP server pada Mikrotik dengan menggunakan VirtualBox dan Winbox. Tentunya, materi ini sangat penting bagi kita untuk mempelajari Mikrotik. Sebelumnya, teman-teman bisa subscribe dulu ya, jika belum subscribe. Untuk setting DHCP server pada Mikrotik, ada 4 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan mempersiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk konfigurasi DHCP server pada Mikrotik. Kita perlu mendownload VirtualBox, Mikrotik, Winbox, dan ISO dari Windows atau Linux yang akan kita jadikan PC client. Dalam hal ini, saya menggunakan ISO Windows 7 ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ISO lainnya, bebas saja teman-teman. Langkah kedua, kita akan setting Mikrotik sebagai Internet Gateway. Artinya, Mikrotik akan menjadi penghubung antara internet dan lokal network kita. Kita perlu setting interface. Dalam hal ini, kita akan setting IP address. Kita juga perlu setting gateway atau routing. Lalu, kita akan setting DNS server. Dalam hal ini, kita akan menggunakan DNS dari Google. Dan kita akan setting Masquerade atau NAT supaya Mikrotik dan PC client bisa terkoneksi ke internet. Langkah ketiga, kita akan install Windows sebagai PC client. Langkah keempat, kita akan setting DHCP server pada Mikrotik. Apa itu DHCP server dan bagaimana cara settingnya? Ikuti terus tutorial ini ya teman-teman. Jika teman-teman sudah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, sudah setting Mikrotik sebagai Internet Gateway, sudah install PC client di VirtualBox, maka teman-teman bisa langsung lanjut ke langkah keempat, setting DHCP server. Oke, kita mulai langkah pertama. Kita akan mendownload VirtualBox terlebih dahulu. Teman-teman bisa download di web resminya ya. Setelah berhasil download, kita akan install VirtualBox-nya. Selanjutnya, kita akan download Mikrotik. Dalam hal ini, saya memilih Mikrotik 633 sebagai ISO-nya.
Kemudian kita akan mendownload Winbox. Untuk versi Winbox yang akan kita download, teman-teman bisa menyesuaikan dengan operating system dari teman-teman. Jika operating systemnya adalah 64 bit, maka teman-teman bisa mendownload Winbox yang 32 bit atau 64 bit. Tetapi jika operating systemnya adalah 32 bit, maka teman-teman harus mendownload Winbox yang versi 32 bit. Setelah Mikrotik dan Winbox berhasil di-download, kita akan mulai melakukan instalasi Mikrotik di VirtualBox. Pertama, kita klik New. Untuk nama, bebas saja ya teman-teman. Tipe, pilih Other, dan versinya pilih Other atau Unknown. Untuk RAM-nya, kita akan atur 128 MB. Kita pilih Create Virtual Hard Disk Now. VDI. Kita akan alokasi kebutuhan pengimpanannya. Dalam hal ini, 512 MB sudah cukup. Di bagian setting, kita akan setting urutan bootingnya, yaitu kita mengatur pertama hard disk, kemudian optikal. Di bagian storage, kita akan memilih ISO Mikrotik yang akan kita install, yaitu Mikrotik 633 yang baru kita download. Di bagian network, kita akan menentukan interface yang akan digunakan di Mikrotik. Adapter 1 kita setting ke NAT. Tujuannya adalah menyediakan koneksi internet untuk Mikrotik dan PC client. Adapter kedua disetting ke internal network. Tujuannya supaya Mikrotik dan PC client bisa saling berkomunikasi. Adapter 4 kita setting ke host only adapter. Tujuannya supaya Mikrotik bisa disetting dengan menggunakan Winbox. Jika sudah, restart. Kemudian akan muncul pilihan berbagai paket yang bisa kita install untuk Mikrotiknya. Teman-teman bisa menekan tombol spasi untuk memilih paket yang diinginkan. Atau tekan A
jika ingin menginstal semua paket yang ada. Kemudian tekan I untuk mulai menginstal. Setelah selesai proses instalasi, maka Mikrotik akan restart dan akan muncul pilihan login. Default login adalah admin, passwordnya dikosongkan saja teman-teman. Setelah berhasil install Mikrotik di VirtualBox, maka kita akan coba hubungkan dengan Winbox. Buka Winbox yang baru kita download. Di tab Neighbors, akan ada pilihan MAC address dan IP address yang tersedia. Pilih yang IP address-nya 0000. Default loginnya adalah admin, passwordnya kosong. Jika muncul pesan error, router does not support secure connection, maka ini berarti kita perlu mengaktifkan mode legasi. Mode legasi bisa diaktifkan di menu Tools, lalu pilih mode legasi. Jika sudah, kita coba connect lagi ya teman-teman. Berhasil teman-teman, Mikrotik dan Winbox sudah terkoneksi. Kita coba cek dulu software ID-nya apakah sama antara Mikrotik dengan Winbox. UJ4L NAWL. Sama teman-teman. Oke, kita lanjut ke langkah Mikrotik sebagai Internet Gateway.
Berikut adalah topologi sederhana mikrotik sebagai Internet Gateway. Internet, modem, mikrotik, kemudian lokal network kita. Kita akan mengganti nama interface dari mikrotik. Tujuannya untuk memudahkan kita mengidentifikasi interface dari mikrotik. Ether 1 akan kita ubah namanya menjadi internet. Ether 2 akan diubah menjadi local network. Ether 3 kita akan ubah namanya menjadi Winbox. Setelah itu, kita akan setting Ether 1 pada mikrotik. Dalam hal ini, kita akan menggunakan DHCP client. Artinya, Ether 1 mikrotik akan otomatis mendapatkan alamat IP dari modem atau internet. Menunya adalah dari IP, pilih DHCP client. Kemudian, kita akan setting IP address pada Ether 2. Caranya adalah, dari menu IP, pilih address, lalu tambah, isikan addressnya. Contoh, untuk tutorial ini saya menggunakan 192.168.10.1/24 dan pilih interface-nya ke local network, yaitu Ether 2.
kita akan setting routing atau default gateway untuk terhubung ke internet. Dari menu IP, pilih routes. Pada tab routes, pilih tambah. Lalu pada tab General, isi DSTI address dengan 0000/0 dan gateway pilih internet atau Ether 1 yang terhubung dengan modem atau internet. Kita lanjutkan dengan setting DNS server. Kita akan menggunakan DNS dari Google, yaitu 8888 dan 8844. Menunya adalah dari IP, pilih DNS. Server diisi dengan 8888 dan 8844. Dan pastikan allow remote request dalam kondisi terchecklist. Selanjutnya, kita akan melakukan setting NAT. Tujuannya adalah menghubungkan internet dengan local network kita. Pada menu IP, pilih firewall. Lalu pada tab NAT, klik tambah. CHAN diisi dengan source NAT yang berfungsi untuk mengubah IP lokal menjadi IP publik. Out interface, pilih internet atau Ether 1, artinya interface yang akan terhubung ke internet. Action, pilih Masquerade yang berfungsi sebagai penghubung antara IP lokal dan IP publik. Jika sudah, kita coba testing ke website, misalnya Google. Wes, berhasil teman-teman. Kita sudah bisa ping ke website. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi PC client. Dalam hal ini saya menggunakan Windows 7. Klik New, nama bebas saja.
pilih Microsoft Windows. Version, pilih Windows 7 64 bit. Karena ISO saya 64 bit ya teman-teman, jadi sesuaikan dengan ISO dari teman-teman. RAM 1 GB. Storage-nya 10 GB. Pada bagian setting, kita akan setting urutan bootingnya, yaitu dari hard disk, kemudian optical. Di bagian storage, kita memilih ISO-nya, yaitu ISO Windows 7. Di bagian network, pilih internal network supaya bisa berkomunikasi dengan Ether 2 dari MikroTik. Di MikroTik kita sudah ubah namanya menjadi local network. Klik start. Kita mulai install Windows 7 ya teman-teman. Proses instalasi sedang berjalan.
Selesai, lalu akan restart. Silakan isikan username yang diinginkan. Pilih lokasi yang sesuai, yaitu Bangkok, Hanoi, dan Jakarta. Proses instalasi Windows 7 sudah berhasil, teman-teman. Langkah keempat, kita akan setting DHCP server. DHCP server adalah server jaringan yang secara otomatis menyediakan alamat IP, gateway, dan parameter jaringan lainnya ke perangkat klien. Kita akan setting dengan Winbox. Untuk setting DHCP server, kita pilih menu IP, lalu DHCP server. Pada tab DHCP, klik DHCP Setup. Select interface to run DHCP server. Ini adalah local network kita atau Ether 2. Select network to address. Ini adalah jaringan lokal network kita, yaitu 192.168.10.0/24. Select gateway. Ini adalah IP dari Ether 2 mikrotik kita, yaitu 192.168.10.1.
IP address, ini ada range IP yang akan digunakan oleh PC client. Select DNS server akan terisi dengan DNS Google. Select list time. Ini adalah lamanya waktu bagi PC client untuk mendapatkan IP address dari DHCP server. Dan setelah lewat waktunya, maka akan diperpanjang lagi. Setelah setting DHCP server, pastikan terlebih dahulu Ether1 MikroTik bisa ping ke website, supaya PC client ketika mendapatkan IP dari DHCP server juga bisa terkoneksi ke internet. Kita aktifkan PC client. Ketika berhasil masuk ke Windows, maka akan otomatis muncul network location yang menandakan ada jaringan baru yang terbentuk. Pilih Public Network. Kita coba cek IP PC client ya teman-teman. Hasilnya adalah 192.168.10.254. DNS 8888, gateway 192.168.10.1. Sesuai dengan settingan DHCP server kita. Kita coba membuka sebuah website ya teman-teman. Berhasil teman-teman. Selamat, teman-teman sudah berhasil setting DHCP server. Nah, inilah langkah-langkah setting DHCP server pada MikroTik dengan menggunakan VirtualBox dan Wimbox. Di tutorial berikutnya, kita akan membahas cara konfigurasi hotspot pada MikroTik. Jadi, teman-teman jangan lupa subscribe atau like atau share ya teman-teman, supaya bisa mendapatkan informasi terbaru. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.